Shalom saudaraku, senang sekali berjumpa kembali di dalam renungan singkat GRM. Dan hari ini saya akan membagikan satu tema yang menarik, yaitu pertolongan saat kesesakan. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa, dari Daud, saudara, yang pernah mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupannya. Dalam Mazmur 31 ayat 22, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Pertolongan saat kesesakan, saudara. Di sini Daud memuji Tuhan, ya, karena kasih setia Tuhan yang ditunjukkan Tuhan dalam kehidupannya, yang dikatakan ajaib, saudara, ketika dia mengalami kesesakan. Kita tahu kesesakan Raja Daud ini adalah ketika dia dikejar-kejar Raja Saul, saudara. Artinya nyawanya terancam setiap waktu. Padahal Daud ini tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat kepada Saul. Kalau kita lihat awal mulanya adalah iri hati, saudara. Iri hati itu yang membuat Saul sangat benci kepada Daud, sehingga Daud ingin dibunuh tanpa alasan, saudara. Tetapi Daud ini punya Tuhan yang selalu menolong dia. Kita masih ingat bahwa Daud juga pernah mengalahkan Goliat, saudara, di mana tidak ada seorang pun tentara Israel yang berani menghadapi Goliat. Hanya Daud seorang diri yang berani. Bahkan ketika itu dia masih menjadi penggembala domba, saudara. Dia belum menjadi raja. Dan sikapnya luar biasa ditunjukkan, imannya kepada Tuhan, sehingga Goliat dikalahkannya hanya dengan batu umban, saudara. Nah, kita melihat lagi bahwa di dunia ini tidak ada satu pribadi yang memiliki kasih setia ajaib seperti Tuhan kita Yesus, saudara. Kapan Tuhan menunjukkan kasih setianya? Yaitu saat Daud mengalami kesesakan, saudara. Setiap kita pasti mengalami waktu-waktu tertentu, waktu-waktu kesesakan itu, saudara. Setiap kita pasti mengalami kesesakan. Kesesakannya macam-macam, saudara. Ada kesesakan secara ekonomi, saudara. Ada kesesakan karena beban hidup, beban kerja, macam-macam, saudara. Tetapi di sini kita mau belajar dari tokoh Daud, ya, di mana Daud mengalami kesesakan, tetapi dia mengalami waktu-waktu kelegaan. Tuhan menunjukkan anugerahnya, kasih setianya kepada Daud, memberi Daud jalan keluar, saudara. Apa arti kasih setia Tuhan, saudara? Yang pertama, kita akan belajar arti dari kasih setia. Yang pertama adalah kebaikan, saudara. Tuhan Yesus itu baik, kita tidak bisa pungkiri, saudara. Dia telah mati bagi kita semua, menebus setiap dosa kita. Itulah kebaikan Tuhan yang ajaib. Kebaikan yang selalu kita ingat, selalu kita renungkan, dan bahkan selalu kita peringati ketika kita perjamuan kudus, saudara. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Lalu makna yang kedua dari kasih setia adalah kesetiaan, saudara. Sekalipun manusia tidak setia, tetapi Tuhan itu setia. Ketika kita berdosa, Tuhan itu setia. Ketika kita bertobat, kita menyadari akan kesalahan kita, Tuhan itu tetap setia, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itulah kasih setia Tuhan yang ajaib, saudara. Lalu makna yang ketiga, kasih setia itu adalah belas kasihan. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, dia menunjukkan belas kasihan yang luar biasa. Ketika ada orang yang kerasukan setan, Tuhan Yesus menunjukkan kesetiaannya dengan melepaskan dari ikatan setan, saudara. Ketika ada orang buta datang kepadanya meminta kesembuhan, Tuhan Yesus juga tergerak oleh belas kasihan menyembuhkan orang buta itu. Ketika suatu kali ada orang lumpuh datang kepada Yesus, Tuhan Yesus pun juga digerakkan oleh belas kasihan. Bahkan ketika banyak orang berbondong-bondong mendengar pengajarannya,
Tuhan Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus memperhatikan mereka yang lapar, kelelahan sepanjang waktu mengikuti Yesus. Kemudian Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang lebih, saudara. Itulah belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan yang dialami Daud. Yang menarik kalau saya baca di dalam King James Version, saudara, ternyata waktu kesesakan ini diterjemahkan bukan waktu kesesakan, saudara. Kita lihat, saya akan bacakan King James Version Mazmur 31 ayat 21. Blessed be the Lord, for he hath shewed me his marvelous kindness in a strong city. Dipakai strong city atau kota yang kuat atau kota perlindungan. Jadi kasih setia Tuhan ditunjukkan kepada Daud melalui atau di dalam kota perlindungan, saudara, kota yang kuat. Dan ketika kita ada di dalam kota yang kuat, kota perlindungan yang Tuhan beri ini, saudara, maka saat itulah ada keamanan, saudara, ada kelegaan, saudara. Ternyata artinya luar biasa, saudara, yaitu strong city waktu kesesakan itu. Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan, menambah iman saudara, menguatkan iman saudara sehingga saudara bisa mengerti bahwa kasih setia Tuhan itu ditunjukkan seperti itu, saudara. Kiranya saudara mendapat berkat dari renungan firman hari ini. Saya berdoa saudara semua ada di dalam anugerah Tuhan, harapkan Tuhan, andalkan Tuhan, dan punya iman yang seperti Daud ini, saudara. Terima kasih sudah mendengarkan channel ini. Tuhan Yesus memberkati.